Oke, seperti janji saya sebelumnya di tutorial yang ketiga, pada tutorial yang keempat ini kita akan eh, mulai membahas tentang bagaimana cara menggunakan eh, semua fitur atau komen yang ada di Excel untuk mendukung pekerjaan atau apa yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan coba membuat tabel yang sangat sederhana karena di Excel ini kita eh, sangat sering menggunakan membuat tabel ya. Nah, untuk membuat tabel yang sangat sederhana, eh, yang dibutuhkan adalah kalau tabel itu kan ada garis-garis, kemudian ada kolom dan baris, kemudian informasi atau data pada kolom atau baris atau gabungan dari kolom dan baris. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel. Kita beri nama saja dengan tabel data siswa misalnya. Nah, untuk membuat tabel data siswa, pertama kita misalnya tempatkan sel pointernya di sini, di sel B2 ya, kolom B baris kedua. Kemudian kenapa saya tidak mulai dari A1? Karena saya biasanya menggunakan ini sel pertama dari lembar kerja saya yaitu B2 karena saya menyisakan satu kolom dan satu baris kosong untuk melakukan modifikasi seperti itu. Bisa sebenarnya kita akan insert row atau baris atau menyisipkan baris atau row, kolom, tapi untuk pemula sebaiknya Anda tempatkan pada, saran saya ya, terserah Anda mau lakukan atau tidak, tapi saran saya mulai dari sel B2. Oke. Nah, lalu di sini kita ketik judulnya, misalnya data siswa SMP Lama Holot 1. Misalnya, data siswa SMP Lama Holot 1. Jadi cara pengetikannya misalnya Anda mau ketik di mana, misalnya di sel B2, berarti sel pointernya harus ditempatkan di B2 dulu. Oke. Jadi saya hapus dulu. Saya tekan delete untuk menghapus. Oke. Jadi kalau saya mau ketik di B2, berarti saya arahkan sel pointernya ke B2, lalu saya ketik di situ data siswa Lama Holot 1, SMA Lama Holot 1. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah sudah selesai diketik, langsung tekan enter supaya teksnya itu masuk ke dalam lembar kerjanya. Kalau misalnya Anda ketik saja terus tidak tekan enter, sama seperti Anda misalnya sudah pernah menggunakan Microsoft Word, kan Microsoft Word tanpa enter kan, kecuali kita mau berpindah pada kalimat atau baris yang baru. Kalau di Excel tidak bisa. Di Excel data yang kita ketik itu belum 100% masuk ke dalam lembar kerja kalau kita tidak eksekusi atau tekan tombol enter, seperti itu ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Data siswa SMA Lama Holot 1. Nah, di dalam data siswa itu ada apa saja? Ada nomor urut, kemudian ada nama atau nomor induk siswa juga bisa NIS. Kemudian ada nama nama lengkap, kemudian apalagi misalnya tempat tanggal lahir, alamat dan seterusnya. Misalnya kita buatkan ada 5 kolom, berarti nomor. Jadi kita tempatkan di sel B4, lalu kita ketik nomor urut, kemudian enter, atau berpindah menggunakan tanda panah ke kanan bisa juga ya. Nomor urut, kemudian nama siswa, kemudian tekan ini ya, tombol panah ke kanan, nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jadi nomor urut, nama siswa, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian nomor
Oh maaf, di sini ada nomor induk siswa ya. Ini saya belum jelaskan cara insert ya, nanti saya jelaskan. Nomor induk siswa. Oke. Alamat 1, 2, 3, 4. Keterangan. Oke, seperti itu. Nah, sudah ada 5 kolom. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Tabelnya misalnya ada 20 baris misalnya. Nanti kita klik di sini. Klik di B4, sel B4, kita sorot sampai ke kolom yang kelima atau tempat di mana sel yang berisi data terakhir ya, di sini ya. Berarti dari B sampai dengan F. Caranya bagaimana? Cara sorot, tekan shift, lalu tekan tanda panah ke kanan. Jadi kalau kita mau sorot ke kanan berarti tekan shift, lalu tekan tombol panah ke kanan. Kalau dari sini kita berarti sorot ke kiri toh. Jadi kita tekan shift lalu tombol panah ke kiri. Begitupun sebaliknya kalau mau blok ke atas, tekan shift lalu tombol panah ke atas. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan blok semuanya. Maksudnya kita blok untuk apa? Supaya kita akan membuat satu rangkaian perintah yang akan terjadi atau mempengaruhi beberapa sel. Oh ya, saya lupa ya. Kalau sel itu kan pertemuan antara kolom dan baris. Tapi ada juga yang disebut range. Range itu apa? Range itu adalah kumpulan sel-sel. Jadi misalnya C6, kemudian ada D6, kemudian ada C6 sampai D7, seperti itu. Nah, ini adalah kumpulan sel. Jadi ada sel C6, ada sel C7, ada sel D6, dan sel D7. Ini kumpulan-kumpulan sel ini disebut dengan range. Ya, Anda ingat yang itu, yang penting-penting itu ya. Yang selalu saya ulang terus itu berarti sangat penting itu. Karena kedepannya pasti kata-kata itu yang nanti saya akan gunakan, dan bukan hanya saya, tapi misalnya Anda menonton tutorial Excel yang lain, mereka akan menyampaikan hal yang sama. Oke ya. Nah, sekarang kita mau membuat kotak. Cara membuat kotak atau tabel, kalau kita buat satu saja berarti kita klik di, misalnya kita buat di nomor urut. Di sini ya. Ini bukan tabel, bukan garis kotak ya, bukan garis kolom dan baris, bukan. Ini hanya garis bantu saja. Jadi dia tidak akan terprint kalau kita tidak melakukan secara default kan kita tidak bisa print ini garis-garis ini. Memang kita bisa print menggunakan pengaturan khusus, tetapi defaultnya atau standarnya kalau kita mau print, jadi misalnya ini saya print ya. Nah, yang muncul hanya begini saja, tidak ada garis-garis yang tadi. Oke ya. Makanya kita harus membuatkan garis. Nah, cara membuat garis atau tabel itu misalnya di sini. Saya contohkan di sini ya. Sini kan masih kosong ya. Kita buat di K10. Kita bisa menggunakan ini di bagian tab home ini itu ada sekumpulan komen, salah satunya adalah border. Oke, kita klik di ini tanda panah kecil ini, lalu kita mau buat garis sebelah mana. Di sel ini kan ada garis kiri atau kotak ini, ada garis kiri, ada garis atas, garis kanan, dan garis bawah. Nah, kita mau buat garis sebelah kiri, berarti kita ambil ini lalu kita cari garis kiri yang mana, ini left border ya, klik. Maka garis kiri akan muncul di sini. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, ini. Sini ya. Nah, ini. Ada garis ini. Oke ya. Nah, sekarang garis atas. Kalau misalnya mau buat garis atas di sini, berarti sel pointernya harus tarik bawah ke atas dulu. Ditaruh di atas dulu. Baru kita buat garis atas. Garis atas ini top border. Oke. Sudah ya, sudah jadi 2.
kita mau buat garis kanan, berarti garis kanannya di sini kan. Nah, berarti kita tempatkan dulu sel pointernya di sini, baru kita ambil ini lalu pilih garis kanan atau right border. Oke, sudah jadi kan? Kalau misalnya kita mau buat garis bawahnya, berarti klik atau tempatkan sel pointernya di sini, baru kita ambil ini, kita ambil garis bawah ini buat bottom border. Oke, membuat pembatas atau border. Oke, sudah jadi kotak satu. Oke, berarti kalau kita mau buat di LL11, berarti klik di sini. Sekarang kita mau buat kotak lagi satu di sini. Berarti kita tidak perlu buat garis kiri lagi, karena garis kiri kan sudah ada toh. Oke. Berarti kita hanya buat garis atas, garis kanan, dan garis kiri. Nah, caranya sama seperti tadi. Anda bisa menggunakan garis atas, kemudian garis kiri, kemudian garis kanan, dan garis bawah. Oke, selesai. Jadi sudah jadi 2 kotak. Seperti itu ya. Nah, kita mau buat lagi di yang berikut. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, tapi kita gunakan cara yang lainnya. Bagaimana cara yang lainnya? Kita bisa klik di sini, cari yang kotak, yang ini outside border. Oke, maka dia langsung jadi seperti ini. Tanpa harus bikin satu-satu kiri, kanan, atas, bawah, bisa langsung pakai yang tadi. Yang ini ya. Oke. Oh, yang mana itu? Yang ini outside border ya. Oke. Cara yang biasanya saya pakai yaitu saya menekan tombol kontrol pada keyboard, jangan dilepas, lalu tekan tombol angka 1 pada keyboard. Nah, maka format cell akan muncul, jendela format cell akan muncul. Di sini ada tabnya, ini ada number, ada alignment, ada font, border, fill, dan protection. Sekarang kan kita membahas soal ini ya, jadi saya tidak perlu jelaskan yang lain dulu. Masuklah ke tab border. Nah, di sini sama halnya dengan yang di sini tadi itu. Cuman kalau yang di sini kita bisa lebih luasa mengaturnya. Pengaturannya seperti apa? Kita mau hapus, kita mau ubah warnanya, kita mau ubah jenis garisnya, mau ubah ketebalannya, bisa kita lakukan semuanya di sini. Seperti itu ya. Jadi dibanding dengan yang di sini, geraknya terbatas. Kalau yang tadi menggunakan kontrol dan angka 1, kita bisa membuat banyak hal di sini. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kita pindah ke sini, ya. Oke. Saya akan membuat tabel. Berarti saya buat tabel dari B4 sampai dengan F4. Kalau kita membuat hanya 1, berarti kita tempatkan di sini. Tapi kalau kita membuat lebih dari 1, berarti kita blok. Caranya blok itu kita tekan shift, lalu kita tekan tombol panah ke kanan. Seperti itu ya. Sampai di kolom terakhir yang mau kita buatkan, lalu kita ambil all border. All border itu berarti garis kiri, garis kanan, garis bawah, dan garis tengah. Oke, all border. Maka sudah muncul garis seperti ini, ya. Nah, ini ada isi sel yang terlalu lebar. Cara mengubahnya, Anda klik di sini, di perpotongan antara kolom D dan kolom E itu ada garis ini kan, garis tipis ini. Anda klik, jangan dilepas, baru geser. Seperti itu. Oke. Kalau masih kurang, klik lagi, kemudian geser. Seperti itu. Ada cara yang paling cepat bisa Anda gunakan, yaitu misalnya ini. Biar langsung sesuai dengan isi dari sel ini, data dari dalam sel ini, Anda bisa double klik saja di ini, perpotongannya ini. Double klik, maka dia akan berubah sesuai atau menyesuaikan dengan lebar dari data yang ada di dalam sel tersebut. Oke, keterangan juga kita bisa double klik gitu. Oke. Kalau misalnya NIS dan nama siswa, kita mau ubah dua-duanya langsung tanpa harus double klik satu persatu, kita blok saja. Ya.
bisa diblok gini, blok bukan blok ininya ya, blok kolomnya, blok kolom, lalu Anda tekan double klik di salah satu dari pembatas ini, mau di C, antara C dan D atau antara D dan E tidak masalah. Misalnya di sini double klik, maka dia akan menyesuaikan ukuran kolomnya dengan data di dalam sel tersebut. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan membuatkan tabel yang berikutnya di sini, garis ke bawah kan. Biasanya kan kalau dulu kita pakai Mister dan ini kan pakai penggaris dengan pena atau pensil. Kalau sekarang kita pakai komputer, sangat mudah, tinggal kita blok ke bawah misalnya sampai di sini, lalu kita ambil all border seperti itu ya. Oke, ini pun sama, kita ambil itu. Nah, kalau misalnya mau buat semuanya berarti kita blok, ya kan? Kita blok semuanya, lalu kita ambil all border, ini ya, all border. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang ini sudah jadi. Kalau misalnya kita mau perbesar kolomnis, karena kolomnis kan terdiri dari beberapa angka, toh mungkin ada 10 kah, seperti itu. Jadi kita perbesar seperti tadi ya, kita klik, baru kita geser ke kanan, seperti itu. Otomatis kalau kita perbesar ini, kolom di kolom di sebelahnya, sebelah kanannya akan bergeser. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menuliskan misalnya nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah ya. Cara membuat nomor urut dengan sangat mudah bisa kita lakukan. Misalnya kita mau buat nomor urut dari sel B5, ini ya, B5. Ketik angka 1. Oke. Kemudian ketik angka 2. Nah, 1 dan 2 ini kita blok. Lalu di sini ada tanda panah kecil, tanda ini titik. Ini saya perbesar lagi. Nah, kalau kita blok begini, ini ada titik nih. Nah, titik ini kita tarik saja ke bawah. Tarik, baru lepas. Nah, maka nomor urutnya akan diisi secara otomatis seperti ini. Oke ya. Berarti kalau nomor NIS-nya misalnya kita mau bikin, misalnya kita coba saja dulu, misalnya A1, A2, apakah bisa atau tidak, kita secara berurut kita klik, kita geser, ternyata bisa seperti itu ya. Kalau nomor yang berurut dengan gabungan antara angka dan huruf atau string bisa ya. Oke. Kemudian nama siswa misalnya siapa, Bernadus Boro, Cecilia Siligita, Hermina Lipat Bala, Gaspar Paulina Peni Nubat, Gaspar Gawi Oran. Misalnya siapa lagi, Carlos Kawageng Pura. Kemudian Gabriel Sabon Aman. Kemudian Cynthia Nanlohi. Kemudian Angelica Penny Lidwiana Bahi. Kemudian siapa lagi, misalnya ya siapalah ya, terserah, seperti itu. Nah, ini kan ada nama yang terlalu lebar. Silakan gimana caranya tadi, Anda bisa klik di sini, kemudian double klik, maka lebarnya akan menyesuaikan dengan lebar dari isi sel. Oke ya. Tempat tanggal lahir diisi dan berikutnya keterangan. Oke.
Kalau misalnya di sini apa namanya, maaf ini ada suara ayam di luar. Dia baru bangun mungkin ayam. Oke, kita kembali ke sini. Ini kan garisnya kan seperti ini, garis single. Kalau misalnya Anda mau buat garis double pun bisa. Misalnya garis doublenya mau dibuat di bagian bawah. Jadi Anda tempatkan di sini, Anda blok sampai ke kanan. Lalu Anda mau buat garis double di bawah sini, ya kan? Berarti Anda blok dulu, lalu ambil ini, kemudian ambil yang garis double bawah, yang ini, bottom double border. Oke, maka akan muncul garis double seperti ini. Jadi style atau jenisnya bisa Anda tentukan sendiri melalui ini, seperti itu. Bisa Anda menggunakan tekan tombol apa tadi, kontrol dengan angka 1, bisa juga seperti itu, ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu karena di luar cukup berisik. Nanti saya lanjutkan lagi di tutorial berikutnya ya. Oke, amole, nare.